Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan UTS ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Estika Novia Fadilah dengan NIM 0101250111. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Saiful Mukti, SPD MPD. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama. Pada soal pertama, hakikat manusia dalam perspektif Islam itu dipahami melalui tiga kedudukan utama, yaitu yang pertama sebagai makhluk individu, kemudian yang kedua sebagai makhluk sosial, dan yang terakhir sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama itu sebagai makhluk individu. Jadi manusia itu memiliki potensi, kemudian bakat dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap manusia itu diberikan kayak akal, terus hati dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua sebagai makhluk sosial. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain untuk kayak bekerja sama, terus saling membantu dan membangun kehidupan yang bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam itu mengajarkan nilai persaudaraan, terus toleransi dan gotong royong. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia itu memiliki tugas utama untuk beribadah dan menaati segala perintahnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Konsep tersebut menjadi dasar pendidikan Islam karena pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga membantu kemampuan sosial dan spiritual peserta didik agar menjadi manusia yang seimbang. Demikian jawaban soal pertama. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua. Pada soal kedua, pendidikan Islam dikenal sebagai pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, yaitu proses belajar yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Nah, dalil yang mendasarinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kemudian berilmu. Nah, konsep ini itu sangat relevan di zaman sekarang atau di era modern ini karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menuntut manusia untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya saya akan menjawab soal ketiga. Pada soal ketiga, menurut para ahli, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik pendidikan berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama. Nah, tujuan utamanya itu, ilmu pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sehingga mampu menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Berikutnya saya akan menjawab soal keempat. Pada soal keempat, visi pendidikan Islam adalah menciptakan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam aspek iman, ilmu, dan akhlak. Nah, misi pendidikan Islam merupakan langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, seperti memberikan pendidikan yang berkualitas, kemudian menanamkan nilai-nilai Islam, dan mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian yang
ketiga yaitu paradigma pendidikan Islam, yaitu menjadi cara pandang dalam menjalankan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ketiganya itu saling berkaitan. Isi menjadi tujuan akhir, sedangkan misi menjadi langkah pelaksanaan. Dan paradigma menjadi dasar berpikir sehingga tujuan membentuk insan kamil itu dapat tercapai. Selanjutnya saya akan membahas soal kelima. Pada soal kelima, pendidikan Islam itu memiliki beberapa landasan. Nah, yang pertama yaitu landasan teologis, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu landasan filosofis, yaitu memberikan arahan dan tujuan pendidikan berdasarkan pandangan hidup Islam. Nah, yang ketiga yaitu landasan psikologis, yaitu membantu memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu landasan sosiologis, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima yaitu landasan yuridis, yaitu memberikan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Dan yang keenam ada landasan kultural, yaitu memperhatikan nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu landasan ilmiah, yaitu mendorong penggunaan metode yang sistematis dan berbasis penelitian. Demikian jawaban soal kelima. Selanjutnya soal keenam. Pada soal keenam, perkembangan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu masa klasik. Nah, merupakan masa kejayaan Islam. Nah, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dengan lahirnya banyak ilmuwan Muslim dan pusat-pusat pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu masa pertengahan. Nah, terjadi kemunduran akibat konflik politik dan melemahnya tradisi keilmuan. Kemudian yang ketiga yaitu masa modern. Nah, pendidikan Islam ini mulai melakukan pembaruan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, menurut saya masa klasik merupakan periode yang paling berpengaruh karena pada masa ini lahir berbagai konsep pendidikan, terus metode pembelajaran dan tradisi keilmuan yang masih menjadi rujukan hingga sekarang. Selanjutnya saya akan menjawab soal ketujuh. Pada soal ketujuh, seorang pendidik dalam Islam itu harus memiliki yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengajar dan memahami peserta didik. Kemudian yang kedua itu kompetensi profesional, yaitu menguasai materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat yaitu kompetensi kepribadian, yaitu memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan. Nah, adapun karakteristik pendidikan Islam itu diantaranya ada ikhlas, amanah, sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta disiplin dan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, Rasulullah SAW itu merupakan contoh pendidik terbaik yang berhasil mendidik umat melalui keteladanannya. Berikutnya saya akan menjawab soal ke-8. Pada soal ke-8, kurikulum dan metode pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, kurikulum itu menentukan tujuan, materi, dan arah pendidikan, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kurikulum yang baik itu tidak akan berhasil tanpa metode yang tepat. Sebaliknya, metode yang baik juga membutuhkan kurikulum yang jelas. Nah, contohnya, untuk menanamkan akhlak mulia, guru tidak cukup hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi juga harus memberikan keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab soal ke-9. Pada soal ke-9, pendidikan Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan. Nah, diantaranya itu yang pertama ada globalisasi yang membawa berbagai budaya asing. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan teknologi yang dapat disalahgunakan. Dan yang ketiga itu ada degradasi moral
seperti pergaulan bebas, bullying, dan penyalahgunaan media sosial. Adapun solusinya yaitu yang pertama yaitu memperkuat pendidikan akhlak dan karakter. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang positif. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas guru dan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir. Pada soal ke-10, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Di era digital, generasi muda sangat mudah mengakses berbagai informasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membimbing mereka agar mampu membedakan informasi yang benar dan salah serta menggunakan media digital secara positif. Contoh nyata adalah mengajak peserta didik memanfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan dakwah, terus berbagi ilmu, dan membuat konten edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik. Demikian pemaparan jawaban UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.